Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Hafizah Salihah selaku mahasiswi Sistem Informasi UIN Jakarta. Jadi di video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membedah salah satu studi kasus yang menurut saya sendiri itu cukup seru untuk dibahas gitu dan dipelajari sebagai anak sistem informasi. Nah, sebagai pembuka, mungkin di sini saya ingin em, teman-teman ikut membayangkan ketika memesan pintu atau jendela custom yang ukurannya berbeda dari yang lain, warnanya berbeda, materialnya juga berbeda, dan itu semua harganya dihitung oleh kalkulator di atas kertas oleh satu orang saja gitu. Bayangkan ketika datang ke suatu toko dengan berbondong-bondong pembeli yang lain gitu, tapi yang bisa menghitung harganya hanya satu orang saja. Kejadian ini itu betul-betul terjadi di salah satu industri manufaktur UPVC yang sebenarnya lagi tumbuh pesat di Indonesia saat ini gitu. Jadi perusahaan ini punya model bisnis make to order, artinya tiap pesanan itu unik. Jadi semuanya itu berbeda dimensinya, berbeda warnanya, berbeda profilnya. Nah, keunikan ini yang bikin proses bisnisnya itu jadi menarik untuk dianalisis gitu. Gimana caranya perusahaan kayak gini itu bisa tetap cepat, bisa tetap akurat, dan kompetitif di tengah kompleksitas order yang nggak pernah sama. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan akar masalah yang saya temukan dengan analisis strategisnya memakai beberapa framework seperti Pastel, SWOT, sampai McFarland Grid, dan juga dengan rancangan solusi teknologi yang saya usulkan untuk memperbaiki sedikit dari alur kerja yang ada di perusahaan ini. Dengan karena itu, judul dari video ini adalah Strategi Penyelarasan Tata Kelola FI, Sinkronisasi Alur Transaksi Order to Cash melalui Rekayasa Sistem Terintegrasi pada PT SMS. Sebagai konteks dan model bisnisnya, jadi pertumbuhan industri UPVC beberapa tahun terakhir terutama itu berakselerasi dengan sangat cepat gitu, didorong dengan pergeseran preferensi konsumen ke arah konstruksi hemat energi dan ramah lingkungan di Indonesia. Karena model UPVC ini bahannya dia jauh lebih mudah untuk diurus dibandingkan kayu, dibandingkan besi. Kemudian harganya juga relatif murah gitu. Jadi tidak terlalu mahal, makanya banyak orang yang mulai berbondong-bondong untuk mencari jendela atau pintu berbahan UPVC. Kemudian bahan UPVC juga cukup tahan lama, jadi dibandingkan kayu gitu ya, terutama UPVC ini jauh lebih mudah dipasang juga seperti itu. Karena itu, kemampuan mengolah data transaksi harian secara presisi itu dapat menentukan daya saing industri modern saat ini. Karena perusahaan harus mampu untuk em, menghandle customer secara lebih banyak gitu kan. Kemudian karakteristik make to order. Sebelumnya saya sudah menjelaskan gitu karena pintu dan jendela custom ini memiliki kompleksitas operasional yang cukup tinggi. Jadi variasi dimensinya, pilihan warnanya, spesifikasi profil dan penunjang proyeknya itu dinamis banget. Sehingga perusahaan-perusahaan UPVC terutama yang memiliki karakteristik make to order menuntut ketelitian perhitungan harga jual, kontrol persediaan material gudang, dan juga sinkronisasi pembukuan yang real time seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah profil operasional PT SMS UPVC Jakarta. Kepanjangannya adalah PT Solusi Maksi Sejahtera itu. Jadi lokasi kantornya sendiri ada di Condet, Jakarta Timur. PT SMS ini adalah sebuah produsen pintu, jendela, custom, UPVC skala menengah, sekaligus penunjang proyek konstruksi sipil. Jadi, PT SMS ini juga bekerja sama dengan developer-developer rumah sehingga em, alur untuk proses bisnisnya itu lebih mudah gitu. Ketika ada developer yang ingin membangun rumah, maka mereka menggunakan jasa dari PT SMS ini. Nah, beberapa hal yang saya kemudian temukan di dalam PT SMS ini terutama di bagian keuangannya dan juga administrasi
Yang pertama adalah siklus penawaran. Jadi, em, ketika ada customer yang datang, kemudian menanyakan harga dan lain-lain dengan estimasi ukuran yang sudah spesifik dari jendela yang dibutuhkan berapa, ketebalannya berapa, maka dari PT SMS akan menyusun surat penawaran harga berdasarkan spesifikasi dinamis yang diberikan konsumen. Kemudian, manajemen inventaris mengelola lembar kerja potong profil material di workshop dan stok di gudang utama. Karena em, stok-stok dan juga material-material yang digunakan sangat diverse, sangat berbeda-berbeda, maka itu ada lembar kerja utama yang berpotong-potong gitu, karena disesuaikan dengan admin yang menghandle pesanan tersebut. Kemudian selanjutnya ada laporan keuangan terpisah. Jadi, kalau di PT SMS saat ini yang berjalan adalah pencatatan keuangan berjalan secara mandiri di program Zahir, terisolasi dari basis data transaksi utama. Karena itu mungkin sebagai gambarannya ketika ada konsumen yang memesan, maka admin akan menghitung dan meneruskan informasi dari spesifikasi kebutuhannya ke manajer keuangan. Kemudian manajer keuangan lah yang akan menghitung harganya karena yang mengetahui mengenai harga detail dari setiap kebutuhan itu adalah di manajer keuangan. Kemudian, manajer keuangan akan menginfokan harganya ke admin dan admin akan menjawab konsumen. Setelah konsumen tahu dan sesuai dengan harga kebutuhannya, maka informasi itu akan dilanjutkan kembali ke manajer keuangan agar manajer keuangan membuatkan surat penawaran harga yang resmi. Seperti itu. Ketika SPH-nya itu sudah diberikan ke konsumen dan konsumen melakukan DP, maka invoice akan dikeluarkan oleh admin sehingga DP tersebut dapat diproses dan juga proyeknya juga akan dimulai. Jadi cukup panjang prosesnya dan menginclude beberapa orang di dalam proses untuk mengeluarkan surat penawaran harga saja seperti itu. Nah, berikut adalah akar masalah yang muncul dari proses bisnis yang sebelumnya saya jelaskan gitu. Yang pertama adalah keterlambatan SPH. Karena kalkulasi penawaran UPVC ini dilakukan secara manual, dapat memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari, sehingga ada hambatan di sales ingestion-nya. Dan ini mengurangi kelincahan dalam merespon prospek klien. Misalnya, ada klien yang em, mengecat beberapa hal dalam sekaligus dan manajer keuangan hanya bisa menghitung satu saja dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Tidak bisa lebih. Karena itu ada keterlambatan di sini dan juga kemungkinan besar customer yang datang tidak puas dengan kecepatan dari jawaban admin di sini gitu. Yang kedua, terdapat ketergantungan. Karena logika kalkulasi harga produk ini dikuasai subjektif oleh manajer keuangan saja. Jadi melalui WhatsApp juga dan dihitung menggunakan kertas biasa. Jika manajer keuangan tidak dapat hadir ke kantor, maka alur kerja penawarannya terhenti total dan memicu tumpukan antrian order. Tentunya ini akan merugikan PT SMS itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah integritas akuntansi yang rendah. Jadi, salah satu hal yang saya temukan juga bahwa admin-admin yang terdapat yang bekerja di PT SMS tidak memiliki edukasi mengenai akuntansi secara menyeluruh gitu. Jadi, mereka tahu bagaimana cara membedakan antara debit dan kredit, namun tidak tahu bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik. Karena itu, mereka menggunakan program akuntansi Zahir ini. Namun, dengan menggunakan program Zahir, ada keharusan untuk menginput ulang semua datanya di setiap bulan atau per minggunya gitu. Jadi dari admin akan menggunakan spreadsheet atau Excel untuk memasukkan data-data kayak semuanya berdasarkan apa yang mereka keluarkan. Kemudian di akhir bulan ketika bank mengeluarkan kertas koran, laporan koran, maka mereka akan memasukkan itu satu-satu ke dalam Zahir gitu. Dan ini memicu inkonsistensi buku besar dan duplikasi data harian karena kemungkinan besar ada human error di tengahnya seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah analisis perencanaan SI dan TI-nya. Apa tinjauan strategis yang dapat kita buat dari beberapa hal yang tadi sudah disebutkan seperti itu. Yang pertama adalah dari analisis pastel terlebih dahulu. Analisis pastel mencakup 6 hal. Yang pertama adalah politik. Jadi kebijakan dari TKDN pemerintah mendorong penggunaan bahan penggunaan lokal berkualitas tinggi dan PT SMS berpeluang mengamankan rantai pasok dalam proyek infrastruktur publik nasional juga di dalam hal ini. Kemudian dari sisi ekonomi, fluktuasi nilai tukar rupiah berdampak langsung pada biaya impor bahan baku resin profil UPVC dasar yang kemudian mempengaruhi margin profitabilitas produk custom. Dari sisi sosialnya, meningkatnya kesadaran masyarakat urban terhadap bangunan ramah lingkungan, efisiensi energi, dan kebutuhan pintu atau jendela dengan insulasi suara maksimal. Kemudian dari sisi teknologi, pergeseran industri fabrikasi ke arah automated calculation engine berbasis web open source mengeliminasi dependensi kalkulasi harga manual secara masif. Kemudian dari lingkungan, regulasi green building global yang menuntut penggunaan material terdaur ulang. PVC menawarkan efisiensi termal tinggi untuk mengurangi pemakaian energi AC. Kemudian dari sisi hukum, kepatuhan terhadap Undang-Undang Transaksi Digital Nasional menuntut integrasi, transparansi, serta validasi data harga yang terdokumentasi dan siap diaudit. Selanjutnya adalah dari matriks SWOT PT SMS. Dari faktor internalnya, kita dapat menganalisis melalui SDM dan juga operasionalnya. Kekuatannya adalah kompetensi produk custom UPVC kokoh, pasar stabil, personal admin juga terbiasa dengan logika spreadsheet. Akuntansi yang cukup dasar seperti itu. Kemudian dari weakness-nya, silo koordinasi antar divisi, tiada sistem yang terpusat sehingga dan penentuan harga sangat subjektif pada keputusan satu individu saja. Seperti itu. Dari faktor eksternalnya, kita dapat mengevaluasi dari pasar dan juga regulasinya. Untuk peluangnya, otomatisasi memangkas durasi pemrosesan order hingga 90%, sehingga staf dapat dialihkan ke fungsi perluasan B2B kontraktor sipil. Dari ancamannya, kehilangan prospek karena lambannya penerbitan SPH yang saat ini terjadi, seperti itu. Potensi margin juga terkikis akibat kesalahan manual. Kemudian lanjut ke McFarland Strategic Grid. Yang pertama dari strategic dan high potential, sistem pada kuadran ini itu belum teridentifikasi dalam ruang lingkup operasional organisasi saat ini dan belum dioptimalkan juga gitu sehingga ini menjadi salah satu hal yang dapat kita bangun dan juga teliti lebih lanjut. Kemudian untuk supportnya digunakan Excel, Word, dan WhatsApp secara manual. Kemudian ada Zahir akuntansi yang berdiri sendiri, kemudian ada juga siklus input manual yang berulang-ulang. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan seperti itu ya. Dari key operationalnya, aplikasi web SIM terintegrasi ini sebagai usulan yang kami ingin bawa. Kemudian ada sistem otomatisasi alur order dan penawaran, standarisasi data transaksi dan audit log, juga eliminasi sumbatan kalkulasi manual. Berikut adalah opsi alternatif solusi yang diberikan. Opsi yang ditolak itu ada dua. Yang pertama ada spreadsheet makro, karena biayanya rendah dan cepat diadopsi, namun tetap rawan human error secara individual gitu, sehingga tidak menghentikan terjadinya silo data di komputer masing-masing. Yang kedua adalah ERP Proprietary Komersial, yaitu SAP atau UDU. Sistemnya matang, tapi membutuhkan lisensi yang sangat mahal sehingga kurang fleksibel dalam penyesuaian logika hitung custom UPVC. Opsi alternatif atau alternatif ketiga ini adalah membangun aplikasi web internal terintegrasi. Jadi mengembangkan dashboard, sistem informasi in-house berbasis web di atas ekosistem open source yang hemat lisensi harian, sehingga dapat fleksibel terhadap hitungan logika spesifikasi profil OVVC custom, investasi modal awalnya minimum dengan kontrol data penuh, dan juga integrasi mulus ke database jurnal akuntansi otomatis. Berikut adalah arsitektur sistem versi satu. Jadi ada 3 modul yang ingin dibawa, di antaranya adalah pricing engine otomatis, yaitu membaca parameter spesifik produk dan juga pemroses rumus otomatis dan menerbitkan kalkulasi harga instan. Yang kedua adalah modul SPH dan invoice, membuat dokumen penawaran PDF resmi, mencatat termin pembayaran, dan mengintegrasikan notifikasi status. Kemudian ada automated journaling,
yaitu menjurnal otomatis transaksi pembayaran yang disetujui, mengeliminasi praktik penginputan berulang secara kualitatif. Dan nantinya, implementasi ini juga akan menggunakan skema role-based access control sehingga keamanannya lebih terjamin dan session teardown otomatis demi menjamin keamanan data sensitif komersial. Berikut adalah contoh dari interface yang sudah dibuat dan dikerjakan seperti itu. Selanjutnya adalah rencana kerja dan matriks KPI untuk target kinerja operasionalnya sendiri. Yang pertama ada turnaround SPH dari yang awalnya 1 sampai 2 hari, target solusinya adalah di bawah 10 menit. Kemudian ada akurasi sinkronisasi yang sering terjadi selisih dan target solusinya adalah 100% presisi. Kemudian ada input ganda data yang sering terjadi yaitu menggunakan Zahir dan Excel. Target solusinya adalah jurnal otomatis, jadi tidak perlu lagi eh, berulang seperti itu. Untuk peta jalan migrasinya sendiri ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya adalah distabilkan kembali lokalnya, instalasi standbox long scale, penyamaan kamus master data harga bahan baku utama. Kemudian menengahnya adalah migrasi awan, jadi mulai deploy arsitektur sistem ke infrastruktur VPS awan agar diakses fleksibel oleh direksi. Kemudian adalah ekosistem lanjutan, integrasi inventaris fisik profil gudang workshop yang real time. Kemudian, sebagai penutup, berikut adalah kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, keterlambatan penawaran akibat kalkulasi manual memicu kemandekan aliran informasi penjualan dan kelemahan integritas pencatatan keuangan. Pengembangan aplikasi web mandiri open source adalah strategi termurah, paling fleksibel, dan aman bagi PT SNS. Untuk sarannya sendiri, yaitu menyusun SOP baru mengenai pembagian otorisasi akses dalam sistem terintegrasi, penyelenggaraan training dasar literasi keuangan bagi staf operasional admin keuangan, dan juga melakukan audit berkala terhadap proteksi data sesi bertransaksi sebelum meluncurkan sistem ke cloud. Baik, jadi kalau kita tarik benang merahnya, masalah di PT SMS itu sebenarnya bukan yang bisa kita bilang karena kurang kompeten atau karena kayak timnya kurang bekerja keras gitu. Ini adalah masalah sistem yang belum mengikuti kecepatan pertumbuhan bisnisnya. Dan kabar baiknya, solusinya itu nggak harus ribet atau mahal seperti itu. Jadi, dari studi kasus ini kita dapat belajar bahwa kadang yang membuat bisnis susah berkembang itu bukan karena kurang usaha, tapi karena masih memegang cara lama untuk masalah-masalah yang sudah berkembang jadi lebih besar. Dan itu berlaku bukan cuma untuk PTSMS, tapi banyak UMKM dan juga bisnis manufaktur lain di luar sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jikalau ada insight lain tentang persoalan masalah ini, boleh drop di kolom komentar. See you selanjutnya di video-video selanjutnya. Terima kasih.